Hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baiti ajmain wa ila musannif hadil kitab wa mukatibil hadil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami talamidana wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharin amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu arba'una, adapun maqalah arba'una, al arba'una yang ke-40. Ani Ibnu Abbasin, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Khina suila, ketika ditanyai siapa Ibnu Abbas, pertanyaannya bagaimana? Ma itu apa atau mana khairul ayami, adapun sebaik-baiknya hari. Wahai Ibnu Abbas, sebaik-baik hari itu hari apa sih? Nah, wa ma khairas suhur, dan apa wahai Ibnu Abbas khairas suhuri, sebaik-baik bulan. Wa ma, dan itu apa wahai Ibnu Abbas khairul a'mali, sebaik-baiknya amal. Faqala, maka lalu berkata siapa Abdullah bin Abbas. Jadi Ibnu Abbas itu anaknya Abbas, anak laki-lakinya Abbas gitu. Nama aslinya Abdullah. Nah, jadi di zaman Nabi itu sudah ada oleh baginda Nabi dinas, ada 4 Abdullah yang beliau itu menjadi kunci dalam ilmu-ilmu di dalam Islam. Itu termasuk inilah Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Nah, ini makanya sering muncul di hadis, muncul di keterangan ya. Faqala, maka lalu berkata siapa Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, nama aslinya Abdullah. Kalau yang di depannya Abdul Mu'in namanya itu. Qala mu'allif rahimahullah. Khairul ayami, adapun sebaik-baik hari itu yaumul jumu'ati, hari Jumat. Nah, ini diingat-ingat. Sendablek apapun kita, ya kan, sendablek apapun kita kepada Allah, pokoknya usahakan hari Jumat itu ya Jumatan. Seminimalnya gitu. Sendablek-dableknya manusia itu begitu. Nah, gitu ya. Kenapa kok begitu? Li'annahu, karena sesungguhnya hari Jumat itu sayyidul ayami, tuannya hari-hari. Jadi hari-hari itu Jumat itu. Hari Jumat itu luar biasa. Nabi Adam diturunkan bagi Nabi Adam hari Jumat, ya kan? Dikasih roh hari Jumat, diturunkan ke dunia hari Jumat. Besok kiamat ya hari Jumat. Nah, itu. Nah, makanya seidah-idahnya kiamat kita. Kiamat yang pribadi mati maksudnya. Nah, itu. Usahakan hari Jumat itu macam manapun caranya, ya kan, segilo apapun kita dengan dunia maksudnya. Nah, itu usahakanlah minimal ada laporan seminggu sekali, yaitu hari Jumat, ikut Jumatan. Cuman nggak usah warna-warna, pokoknya Jumatan gitu wae. Ada khutbah ya dengerin khutbah gitu wae. Mau dengerin nggak mau ya sudah, yang penting diem di dalam. Nah, itu seperti itu. Nah, dengerin khutbah itu hukumnya sunnah. Tapi kalau Pak Janis nak introspeksi khutbahnya khotib, itu hukumnya haram. Nah, diingat-ingat itu. Nah, jadi tidak usah sembrono ya. Pagi ada Pak Mukhlis lagi khutbah ini itu. Nah, ketepatan pas di apanya Pak Rozak, ya kan? Wah, nyindir saya. Udah boleh begitu. Ataupun ada yang salah mungkin jangan diurusi, haram hukumnya ya. Nah itu ya, itu wes pokoknya Jumatan, wes perintahnya Jumatan gitu ya. Nah ini pesannya, pokoknya seminimal mungkin sendablek kita, semaksiat kita dengan Allah, minimal hari Jumat itu hadir Jumatan, itulah. Nah itu ya. Ya masa kita arek ndablek terus Pak De, ya nek iso aku ya salat 5 waktu dikerjoi kan gitu. Wis sampai mati barang salate rung lunas udah ya. Sayang, kasihan ya. Ya karena begini, sebenarnya Allah menciptakan kita itu
Allah desain kita, maksudnya ya dikasih mata. Itu maksud Allah ya suruh untuk sujud taat kepada Allah. Kasih kening itu maksudnya disuruh sujud kepada Allah. Allah itu desainnya tuh begitu gitu loh. Enggak kok kita untuk aneh-aneh, untuk ngotar segala macam, kaki untuk tidak karu-karuan, tangan untuk tidak karu-karuan. Sebenarnya maksudnya Allah ngasih itu semua, wa ma khalaqtul jinna wal insa, apapun yang ada di manusia itu ya untuk beribadah atau bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi Jumat sepisan nih masih ragilem, Masya Allah. Apa meneh kalau umurnya sudah lewat 40 tahun, coba-coba. Kadang belum ada 40 tahun lewat, kan itu. Apalagi kok sudah ada umur 40 tahun. Karena hari Jumat itu adalah tuannya atau penggurunya hari, atau memberikan kepada Sayyidul Ayyam, siapa Allah Ta'ala, lihadil umati, untuk khusus inilah umat al-Muhammadiyati, yang golongan umatnya baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadahnya orang-orang non-Islam selain umatnya Nabi itu bukan di hari Jumat, ada yang Sabtu, ada yang Minggu, dan lain sebagainya. Khusus untuk umatnya baginda Nabi itu dikasih di hari Jumat, yaitu Sayyidul Ayyam. Itu Sabtu itu malah hari terakhir, punyanya orang Yahudi ibadahnya. Akad tuh hari pertama, artinya satu, tapi itu untuk orang Nasrani. Kita dikasih yang benggolnya, tetuanya hari, yaitu hari Jumat Sayyidul Ayyam. Hadal yaumul Jum'ah, kalau Pak Janis Bilal tuh ya yauma hijjul masaki ini apa namanya, Idul Fuqara'i wa hijjul masakini. Itu jadi hari rayanya orang-orang fakir dan hajinya orang-orang miskin. Yang belum telat belum telat haji, usahakan minimal jangan gotang 40 kali Jumatan. Nah itu ya. Wa khairu suhuri, dan paling utama-utamanya bulan itu syahri Ramadan, bulan Ramadan. Bulan Ramadan ya yang istimewa. 11 bulan Pak Janis kerjolah, Pak Roza kerjolah, sepenting-penting apa pening apa kerjanya selama 11 bulan. Istirahat khusus untuk beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Li'annahu, karena sesungguhnya di dalam bulan Ramadan itu anzala, turun fihi, di dalam bulan Ramadan apa, Al-Qur'anu, Al-Qur'an, wa fihi, dan itu di dalam bulan Ramadan Lailatul Qadri, adapun ada Lailatul Qadar. Wa fihi, dan itu di dalam bulan Ramadan asyamu, ada puasa al-wajibu, yang wajib. Itu jadi di bulan Ramadan itu ada puasa yang wajib, ada Lailatul Qadar, ada nuzulul Quran. Wali anna sawaban nafli, dan sesungguhnya pahalanya ibadah sunnah fihi, di dalam bulan Ramadan itu kasawabil fardi, seperti pahalanya ibadah wajib atau ibadah fardu. Itu begitu. Jangan kok malah pening, ya kan? Ini Ramadan malah pening. Ya. Macam mana nih lah Ramadan pula lagi, lah lebaran pula lagi. Nah, jangan begitu. Padahal Nabi bilang itu man faroha biduhul Ramadana karamallahu jasadahu ala niron. Barang siapa kok seneng wae, kurang apa lah orang Islam umatnya Nabi ya. Seneng wae karena masuknya bulan Ramadan itu jasadnya diharumkan masuk neraka. Nah ini malah susah, ya Allah. Wong tinggal seneng loh, seneng. Enggak mau, ayo, belum puasanya, belum lipatan-lipatan ibadah lainnya, pahalanya, ya kan? Seneng tok lu dikasih begitu, enggak mau, malah sedih, malah susah, ya kan? Ya Allah, malah lah wis poso pula, ngene bodo lebaran pula. Nah, katanya. Jangan begitu, latihan lah, latihan macam mana caranya, ya. Qala, sudah berkata siapa Abu Bakar Al-Waraqi. Sudah berkata siapa Abu Bakar Al-Waraqi. Syahrul Rajab, adapun bulan Rajab itu syahrul zarra'i, bulan untuk kita menanam. Wa syahrul Sa'ban, dan adapun bulan Sa'ban
itu syahrus syaqi, bulan untuk kita menyirami tanaman tersebut. Syahrus syaqi syar'id, bulan untuk menyirami tanaman tersebut. Wa syahru Ramadan, dan adapun bulan Ramadan itu syahru hasadin, bulannya panen. Nah, dalika zar'a, kepada demikian tanaman tadi. Pokok untuk umat baginda Nabi itu bulan puasa itu pokoknya panen. Mau apapun jadi ibadah. Tidur boleh jadi ibadah. Itu begitu puasa tuh, Ramadan tuh jangan disia-siakan. Jangan kok malah Ramadan getol kerja sehingga puasanya moka. Nah, ya. Nah, terus bagaimana Pak saya itu? Saya sendiri Pak yang jadi tulang punggung, kalau tidak begitu tidak cukup ya terserahlah situ. Macam mana eloknya lah. Ejo dewek lah. Cuman itu keterangannya begitu gitu ya. Nanti dikira wah tidak boleh kerja pula di bulan Ramadan, itu kan tidak boleh. Ini menerangkan bahwa keutamaan di bulan Ramadan itu begitu. Jangan sampai disio-siokan gitu loh ya. Wa khairul a'mali, dan sebaik-baiknya amal itu as-sholawatu, sholat al-khamsu yang 5 liwaktiha, di dalam waktunya. Nah ya, sholat 5 waktu. Wes apapun yang terjadi, mbok salah, mbok bener, mbok sah entah tidak, itu pokoknya usahakan kalau kita sudah tua-tua tuh jangan sampai sholat 5 waktu ditinggal. Pesan betul saya itu ya. Apalagi kok yang ngaji-ngaji, entah yang ngaji lama atau yang ngaji baru Pak De, nggak urus, pokoknya sholat 5 waktu aja ditinggal titik, tidak ada penawaran lagi. Liane karepe lah kono. Nah, tapi sholat 5 waktu jangan ditinggal. Dengar Man PI? Dengar Hul? Nah, itu diingat-ingat. Ini subuh bangkong ora dikodoi. Ulal mu'alif rahimahullah. Dosa. Fa innaha, maka sesungguhnya, karena itu yang pokok ya, yang pokok, bahkan ada hadis yang keras. Ada hadis yang keras. Al farqu bainal mu'minu wal kafiru as-sholat. Nah, itu hadis yang keras, Pak. Perbedaan orang itu nampak orang Islam bukan, tengok dia sholat atau tidak. Nah, itu hadis yang keras Pak. Nah ya, ini saya kan tidak pernah menyampaikan yang keras Mas Sadat ya, yang enak-enak, yang senang-senang. Cuman ini ada hadis yang keras tuh begitu, jangan sampai kita tidak tahu. Nah, jadi Nabi bilang perbedaan orang kafir dengan orang mukmin tuh sholat. Nak gelem sholat ya mukmin, nak ora sholat ya. Nah, jadi Kanjeng Nabi begitu. Itu loh ya. Nah, itu jangan begitu ya Man ya. Dijago Man. Nah, fa'inah, maka sesungguhnya sholat 5 waktu itu abwabul a'mali, pintu-pintunya seluruh amal. Pintu amal kita semuanya, ya kan? Itu adalah sholat 5 waktu. Tapi Pak, Nabi itu bilang kok macem-macem Pak. Khairul amali apa ya Nabi? Sebaik-baik amal ya apa ya Nabi? Nabi tengok dulu orang itu bagaimana. Kalau orang itu pelit ya khairul amali as-sodaqah. Nabi tengok, kalau orang itu pelit, ya sebaik sholat dia sudah, ngaji dikit-dikit sudah. Tapi kok pelit, ya Nabi bilang Pak De, ya sebaik-baik amal itu ya sodaqah, jangan pelit. Nah, terus ada yang tanya lagi, khairul amal apa Nabi? Sebaik-baik amal apa? Ya karena ditengok sholat sudah, sodaqah sudah. Ternyata dia kurang peduli dengan orang tua. Ya Nabi bilang, ya khairul amal ya birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua dan lain sebagainya supaya kalian kita itu tidak bingung. Nabi itu bilang tuh begitu nengok keadaan. Yang tanya itu siapa? Nah, kalau yang tanya orang pelit, ya bilangnya ya sebaik amal ya sodaqah. Kalau orang yang ibaratnya kurang open dengan orang tua, ya sebaik-baik amal ya birrul walidain dan seterusnya. Kalau kok orang ibaratnya sholatnya ya belum, apa-apanya ya belum, ya sebaik-baik amal apa Nabi? Ya menjaga sholat 5 waktu, ya begitu. Jadi jangan sampai bingung, wah Nabi kok bilang kok begini sama. Nah, karena ditengok yang tanya tuh siapa. Kalau yang malas sholat ya bilangnya khairul amal ya as-sholawatul khamsi liwaqtiha, sama yang disampaikan dengan apa Ibnu Abbas ini gitu ya. Fa'innaha, maka sesungguhnya sholat 5 waktu itu abwabul a'mali, pintu-pintunya amal. Jadi pintu-pintunya amal itu ya sholat 5 waktu. Fa'idha futihat,
Maka ketika dibuka apa sholawatu, sholat, maksud dikerjakan, yo futihat, maka dibuka apa sairul amali, seluruh daripada amalnya. Wa idza saddat, dan ketika kok ditahan atau ditutup, ya saddat, maka ditutup apa amal yang lain. Maka setelah Ibnu Abbas bilang seperti itu, di sekian waktu famata, maka lalu meninggal siapa? Ibnu Abbas. Abdullah tadi meninggal radhiyallahu anhuma fi dzalikal yaumi, di demikian hari Jumat. Ya, Ibnu Abbas meninggalnya hari Jumat. Wa adapun beliau meninggal itu yaumul Jumati, di hari Jumat. Jadi makanya biasanya orang, wah jeleknya macam itu ya, tapi kok meninggalnya hari Jumat. Ya tapi udah tentu juga. Terus kita jangan begitu, itu umumnya Pak De ya. Karena orang kalau meninggal hari Jumat itu kan baik atau Nabi. Tapi kenyataannya Pak Mukhlis, yang bilang begitu, yang buat peraturan itu meninggalnya nggak hari Jumat loh. Yaitu hari Senin. Ya gitu, paham tidak maksudnya? Jadi jangan jadi patokan. Nah ya, yang bilang bahwa orang kok mati hari Jumat, berarti kan wali atau orang baik kan gitu Nabi. Ya ternyata Nabi meninggalnya bukan hari Jumat. Ya berarti semua hari itu bukan kok, itu maksudnya itu baik, tapi tidak umumnya itu kalau hari Jumat itu lebih baik kan gitu. Famado, maka lalu berlanjut ala dalika, atas demikian kematiannya Ibnu Abbas salah satu ayamin, hingga 3 hari. Fabalago, maka lalu sampai apa berita meninggalnya Ibnu Abbas alian kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu. Radhiya, semoga memberikan ridho siapa Allah anhu kepada sahabat Ali. Wa karomah, dan memuliakan siapa Allah wajahu kepada wajahnya sahabat Ali. Anna Ibnu Abbasin, sesungguhnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu suila, ditanyai angdalika dengan demikian, ay al-masalati ya as-salasati, tentang 3 masalah yang ditanyakan kepada Ibnu Abbas. Lalu ketika 3 hari setelah itu sahabat Ali dengar, karena beliau sahabat Ibnu Abbas sudah berkata begitu, maka ditanyakan lagi kepada sahabat Ali tentang 3 masalah yang dijawab oleh Ibnu Abbas. Fajaba, maka menjawab siapa? Sahabat Ali. Bikada, ya memang demikian, betul itu jawaban daripada Ibnu Abbas. Ai bidzalikal jawabi, artinya dengan demikian jawaban al-madhkuri yang sudah diterangkan oleh Ibnu Abbas. Faqala, maka lalu berkata siapa? Aliun, sahabat Ali radhiyallahu anhu. Wa karoma, dan memuliakan siapa Allah wajahu kepada wajahnya sahabat Ali. Lau suila, andai kan kok ditanya siapa al ulama, para ulama, wal hukama dan para ahli hikmah, wal fuqaha dan para ahli fikih, minal masyriki, dari ujung timur, ilal maghribi, hingga ujung barat, angtil kalmas alati, dari 3 masalah as-salasati yang 3, la ajabu, tentu akan pada menjawab siapa mereka, bimislima, dengan sepadannya jawaban ajaba, yang menjawab dengan jawaban siapa? Ibnu Abbas. Andai kan para ulama dari ujung timur dari sampai ujung barat, ulama apapun itu, entah kata Pak Rozak itu ular dalam semak pun, kalau ditanya tentang 3 hal itu, tentang hari yang paling baik, ya tetap jawabannya hari Jumat. Kalau kok ditanya sebaik-baik amal, ya tetap menjaga sholat 5 waktu. Sebaik-baik bulan, ya bulan Ramadan. Tentu akan sama begitu. Illa ani, kecuali saya, itu aku berkata siapa saya. Nah, sahabat Ali berpendapat fi jawab bidzalika, di dalam menjawab demikian itu. Inna khairul a'mali, sesungguhnya sebaik-baik amal, ini kalau menurut sahabat Ali loh ya, itu ya ma'amal yakbalu, yang menerima siapa Allah mingka darimu. Sebaik-baik amal menurut sahabat Ali, apapun itu, entah sholat, entah zakat, apapun, ya yang diterima oleh Allah. Ya sholat 5 waktu umpama kalau tidak diterima sama Allah, ya menurut sahabat Ali nggak baik. Nah, paham tidak itu maksudnya? Nah, itu ya. Nah, jadi apapun itu amalmu, entah sedekah, entah kebaikan apapun, menurut sahabat Ali bukan kok ibaratnya sholat 5 waktu, tapi yang diterima oleh Allah. Nah intinya begitu loh. Sawaun kanat, sama juga ada apa amal
itu qalilatan sedikit au kasiratan atau banyak, baik sedikit atau banyak, amal yang terbaik menurut sahabat Ali berbeda dengan sahabat Ibnu Abbas tadi. Kalau Ibnu Abbas tadi sholat 5 waktu di dalam waktunya. Kalau menurut sahabat Ali enggak. Ya baik atau buruk, banyak atau sedikit, itu amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khairus suhuri, dan sebaik-baiknya bulan itu bulan tatubu yang menerima taubat fihi. Tatubu yang bertobat siapa engkau fihi di dalam bulan tersebut ilallahi kepada Allah taubatan dengan taubat nasuhan yang benar. Nah, menurut sahabat Ali, bulan yang paling bagus ya di bulan yang kalian mau taubat kepada Allah. Yang awalnya tidak sholat, tobat, jadi mau mengerjakan sholat. Awalnya tidak zakat, tobat, jadi mau zakat. Awalnya tidak puasa, tobat, jadi mau puasa, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan bertobat dari meninggalkan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau menurut sahabat Ali. Qala sudah berkata siapa Ibnu Abbas? Ibnu Abbas, atau batu adapun taubat an-nasuha yang sahih, yang benar, itu an-nadmu, menyesal bil qalbi, dengan hatinya benar-benar menyesal. Hatinya benar-benar menyesal. Enggak kok mulutnya katanya menyesal, tapi hatinya entah kapan lagi ngulangi. Nah, itu bahaya itu. Wastighfar, dan juga meminta ampun bilisani, dengan lisan. Wal ikla'u, dan juga mencopot bil badani, dengan badan. Wal idmari, dan juga menyimpan. Ala alla ya'uda, maksudnya dicopot betul, tidak dilakukan, dan disimpan baik-baik, bahwa dia alla ya'uda, jika dia tidak akan mengulangi, ilama, kepada perkara naha yang sudah melarang siapa Allah anhu dari perkara tadi. Wakila atau batu nasuha allaya beko ala amalihi asaro minal maksiyah. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.